Selamat malam teman-teman semua. Pada kali ini kita akan sharing kembali ya. Biasa sharing ngomongin tentang emas. Karena emas itu memang sangat menarik dan tidak akan pernah habis diperbincangkan ya. Saya coba malam ini mulai dari dasar ya mengenai emas. Saya share dulu. Oke, sudah terlihat guys. Ya ini. Definisi dan karakteristik emas ya guys. Seperti yang kita ketahui, kalau emas itu unsur kimianya Au. Au ini Au ya guys. Nomor atomnya 79. Jadi emas itu nomor atomnya 79, simbolnya Au. Dia bersifat lunak ya. Jadi kalau dia emasnya 24 karat dan bentuknya panjang seperti kawat, itu mudah ditekuk. Kalau dia sulit ditekuk, kemungkinan bukan emas ya. Jadi kalau ada benda warnanya kuning, mirip dengan emas, ditekuk tidak lunak, itu bukan emas. Terus mudah ditempa, artinya kalau dia dipalu, itu bisa pipih ya, dan bisa tipis sekali semakin kuat palunya. Dan tahan terhadap korosi, artinya dia tidak berkarat ya. Kalau terkena air keras tidak bereaksi, serta tidak oksidasi, tidak bereaksi dengan udara, atau secara umum adalah oksidasi. Karena dia tidak teroksidasi sehingga tidak mudah berkarat atau berubah warna. Emas itu mempunyai nilai ekonomis ya. Jelas emas mempunyai nilai ekonomis karena dijual laku. Emas itu fungsinya banyak. Yang pertama bisa untuk perhiasan. Yang kedua keperluan industri. Misalnya untuk PCB itu ada emasnya ya. Misalnya kita ketahui kalau komputer itu di PCB-nya ada emas sebagai penghubung arus. Terus untuk investasi. Ya, seperti yang kita ketahui emas itu ada yang digunakan sebagai investasi karena nilainya yang cenderung naik. Kalau nilainya cenderung turun, jelas tidak memenuhi syarat investasi. Emas juga simbol status dan budaya. Jadi kalau kita mempunyai emas, ya itu mempunyai prestis tersendiri ya. Di berbagai wilayah ya di Indonesia itu ada budaya yang orang yang suka memakai emas. Jadi sering kita tahu, kita lihat di TV ada orang yang memakai emas, antingnya ada emasnya, di telinga ada emasnya, di hidung ada emasnya, di tangannya juga ada emasnya ya. Karena emas itu juga sebagai simbol dari status sosial. Ya, kita lanjut ke pengertian kadar emas. Kadar emas menunjukkan jumlah emas asli dalam sebuah logam ya. Jadi emas 24 karat itu namanya emas murni. Kalau dia emas 22 karat itu prosentasenya emas murninya 91,6%. Terus sisanya itu adalah aloinya ya, atau logam campurannya.
Jika emasnya 18 karat, berarti 75%-nya itu emas murni. Dan yang 25 adalah alloy-nya. Sedangkan emas 14 karat itu 58%-nya itu emas murni. Dan selisihnya adalah alloy atau logam campurannya. Prosentase. Kadang emas dihitung kandungannya menggunakan persentase ya. Kadang juga per seribuan. Misalnya sering kita lihat ada emas capnya 750. Ada emas yang capnya 700. Ada emas yang capnya 916. Ada emas yang capnya 375. Itu emas dengan kode per seribuan. Itu biasanya emas yang dibuat di pabrik ya. Kalau emas-emas homemade atau produksi rumahan atau emas bikinan tangan, umumnya kadarnya 70%, 87,5%, 90%, atau menggunakan K, misalnya 22K, 16K, 17K, dan selanjutnya ya. Tapi kalau emas yang pabrik, pabrik atau emas pabrikan biasanya menggunakan per seribuan, misalnya 9, 16, 8, 7, 5, 7, 50, 4, 20, 3, 75, dan sebagainya ya. Pentingnya mengetahui kadar emas. Mengetahui kadar emas penting untuk menilai nilai dan kualitas suatu logam emas. Emas dengan kadar tinggi biasanya berharga dan lebih lembut. Sedangkan kadar emas yang lebih rendah biasanya dicampur dengan logam lain dan menyebabkan emasnya menjadi keras. Kita lanjut ke jenis-jenis emas ya. Emas itu jenisnya ada yang murni atau 24 karat. Ada emas 22 karat. Ada emas 18 karat ya. Emas 22 karat artinya 916% adalah emas aslinya ya, murninya. Dan sisanya adalah campurannya. Kalau yang 18 karat berarti 75%-nya emas dan 25%-nya tadi campurannya. Emas dicampur dengan logam lain seperti tembaga, perak, nikel agar warnanya berbeda dan kekuatannya bertambah ya. Seperti yang di depan tadi saya sampaikan kalau emas murni itu lunak. Jadi perlu dicampur dengan logam lain agar menjadi kuat. Di samping menjadi kuat, warnanya juga akan berbeda menjadi warna-warni sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya ada emas putih, ada emas rose, ada emas kuning, ada emas merah, ada emas abu-abu, bahkan sekarang ini ada emas yang berwarna hitam ya. Itu karena adanya aloi pada emas tersebut. Kalau emas 24 tentunya warnanya khas, tidak bisa berubah ya, karena tidak ada campurannya. Ini emas kuning. Emas kuning itu kombinasi antara emas dengan tembaga dan perak. Namun komposisi peraknya biasanya lebih dominan dari tembaganya. Untuk emas putih, emas dicampur dengan logam yang berwarna putih ya. Misalnya emas dicampur dengan palladium. Kadang juga emas dicampur dengan perak plus nikel. Kadang juga emas dicampur perak, palladium, platina ya. Terus emas rose. Emas rose biasanya emas dicampur dengan tembaga. Nah, kita lanjut. Apa sih keuntungannya?
Apa sih keuntungannya kita membeli emas ya? Kita membeli emas karena emas nilainya stabil, bahkan cenderung naik dalam waktu yang jangka panjang. Para analis misalnya memprediksi dan mungkin sudah pernah menghitung ya, kalau kenaikan harga emas itu tiap tahunnya mencapai 8%. Ingat-ingat ya, emas tiap tahunnya rata-rata akan naik 8%. Jadi emas itu dapat juga digunakan untuk perlindungan terhadap inflasi. Ya, kalau kita pegang uang kan tiap tahun nilainya akan turun. Misalnya tahun 2000, mungkin uang 100.000 dapat membeli masakan Padang ya, atau makan di warung Padang itu bisa berkali-kali. Namun sekarang uang 100.000 mungkin hanya bisa untuk makan 4 kali ya. Kan satu piring biasanya kalau pakai rendang atau pakai ayam kan 25.000 ya. Jadi ya 100.000 hanya cukup untuk makan 4 kali ya. Terus emas juga likuiditasnya itu tinggi ya. Emas itu bisa dijual di mana-mana ya. Walaupun tanpa surat. Seperti yang kita ketahui, jual beli emas sangat mudah ya. Kita bawa ke toko emas, pasti dibeli. Atau mungkin teman-teman kerepotan di mana mau menjual emas, bisa menghubungi saya ya. Insya Allah saya berani beli ya dengan harga yang kesepakat ya, dengan harga kesepakatan. Diversifikasi portofolio ya. Jadi fungsinya emas itu bisa untuk diversifikasi portofolio ya. Kan orang ada yang investasi di saham, ada yang investasi di deposito, ada yang investasi di tanah ya, ada juga yang investasi di emas ya. Jadi emas itu bisa dijadikan untuk diversifikasi portofolio ya. Emas juga mempunyai nilai estetika ya, misalnya dipakai sebagai perhiasan. Karena emas itu dipakai akan menjadi lebih indah ya bagi yang melihatnya. Ya, jadi apa sih keuntungan membeli emas ya? Membeli emas itu tentunya banyak keuntungannya ya. Ini keuntungan membeli emas batangan. Ya, emas batangan itu kemurniannya terjamin ya, karena itu kadar yang maksimal. Jadi tentunya tidak ada atau kecil sekali pertentangan dalam menentukan kadar ya. Mas 24 juga harganya lebih efisien karena di situ ongkos bikinnya lebih murah ya. Bayangkan kalau yang 75% atau yang perhiasan 75% kan tentunya di situ kalau emas 75%, kalau di Indonesia itu pajaknya lebih tinggi daripada emas batangan. Dan perhiasan juga ada ongkos untuk bikin ya, sehingga harganya akan lebih tinggi daripada emas batangan yang murni. Dan fungsi yang ketiga adalah emas batangan untuk investasi yang lebih aman dan stabil. Kemudian yang keempat mudah disimpan ya, mudah disimpan, mudah dibawa. Terus emas 24 juga biasanya ada sertifikatnya. Kan kalau kita beli emas di Antam, sertifikatnya melekat ya di emasnya ya. Sedangkan kalau kita beli emas batangan, biasanya emasnya dipakai, sertifikatnya ditaruh di rumah. Ya, mungkin hanya segitu dulu ya, guys.
Kita nanti akan lanjutkan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Eh, Terima kasih ya guys atas perhatiannya melihat postingan saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.